Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini aku bakal membahas materi utilitas, di mana utilitas ini merupakan salah satu materi di teori ekonomi mikro 2. Nah, jadi sebelum aku bahas langsung ke contoh-contoh soalnya, aku bahas dulu nih ada 3 macam fungsi utilitas yang akan dibahas di utilitas teori ekonomi mikro 2 ini. Oke, di sini bisa kelihatan ya. Sebelumnya aku zoom dulu. Oke, yang pertama ada fungsi utilitas Cobb-Douglas, di mana kita bisa lihat nih fungsinya itu U sama dengan X pangkat alfa dikali Y pangkat beta. Jadi, alfa dan beta ini menunjukkan proporsi tingkat kesukaan. Jadi, alfa ini menunjukkan proporsi tingkat kesukaan si X, dan beta ini menunjukkan proporsi tingkat kesukaan si Y ini. Terus juga, alfa dan beta ini harus bilangan positif ya, dan kalau syaratnya itu alfa dan beta ini udah pasti kalau dijumlahin itu sama dengan 1, oke? Dan kita juga bisa lihat nih kalau kurvanya itu seperti ini ya, dari kiri atas ke kanan bawah, dan dia otomatis kalau melengkung gini dia memiliki slope negatif. Jadi Cobb-Douglas ini termasuk fungsi utilitas yang substitusi, tapi dia tidak sempurna nih teman-teman. Jadi kenapa sih tidak sempurna? Karena dia DMRS, diminishing MRS ya. Jadi MRS-nya itu semakin lama semakin menurun gitu. Oke, lanjut ya, nomor 2 ada fungsi utilitas perfect substitution atau substitusi sempurna. Bentuk fungsinya itu U sama dengan alfa dikali X ditambah beta dikali Y. Terus gambarnya itu juga dia itu garis lurus ya. Jadi kurvanya itu gambarnya garis lurus tuh, garis kayak gini. Itu kurva utilitasnya. Kenapa sih kurvanya ini garis lurus? Karena bisa dilihat nih dari persamaan fungsi utilitasnya, dia kan persamaan linear kan ya. Jadi karena dia persamaan linear, makanya kurvanya garis lurus. Dan bisa kita lihat juga dia memiliki slope yang negatif. Oke. Terakhir ada perfect complements atau komplement sempurna ya, komplementer. Kalau substitusi kan pengganti, kalau komplement itu pelengkap, oke? Jadi bisa kita lihat fungsi utilitasnya itu bentuknya U sama dengan min ini maksudnya minimum ya, minimum buka kurung alfa dikali X, beta dikali Y, maksudnya alfa X, beta Y ya, oke? Terus bentuknya juga dia siku-siku gini, L ya bentuk kurvanya. Ada catatannya juga kalau misalkan untuk kurva yang berbentuk horizontal ini ya, itu MRS-nya 0, sedangkan untuk kurva yang vertikal ini MRS-nya tak hingga, oke? Langsung aja nih, karena kita udah bahas ketiga fungsi utilitas ini, langsung aja kita ke contoh soalnya. Jadi yang biasanya keluar itu Cobb-Douglas yang biasanya dijadiin soal ya, fungsi utilitas Cobb-Douglas. Nah, makanya itu aku bakal kasih contoh soal yang fungsi utilitas Cobb-Douglas. Misalkan diketahui example ya, seperti biasa X ya. Jadi yang pertama misalkan diketahui diketahui fungsi utilitasnya diketahui. Sebentar aku zoom lagi biar kalian kelihatan. Oke, fungsi utilitasnya misalkan U sama dengan X pangkat 0,6 dikali Y pangkat 0,4. By the way, catatan lagi nih untuk bedain mana fungsi utilitas Cobb-Douglas, terus perfect substitution dan lainnya. Kalau Cobb-Douglas ini dia bentuknya ini ya, perkalian. Jadi antara variabel X dan Y-nya itu perkalian. Sedangkan kalau perfect substitution itu bentuknya kayak gini, pertambahan lah maksudnya ya. Jadi dia bukan kali gitu, oke? Jadi cara bedanya kalau dia soal fungsi utilitasnya dalam bentuk perkalian, itu berarti fungsi Cobb-Douglas. Kalau dia tambahan gini atau pengurangan gitu-gitulah ya, dia fungsi linear lah pokoknya, dia termasuk perfect substitution, fungsi utilitas perfect substitution. Seperti yang aku bilang tadi, kita bakal bahas contoh soal yang Cobb-Douglas. Jadi misalkan diketahui fungsi utilitasnya X pangkat 0,6 dikali Y pangkat 0,4. Bisa dilihat kan tadi kata aku, untuk pangkatnya itu kan ini alfa ini beta ya, sama aja. Alfa dan beta kalau ditambah itu sama dengan 1. Coba dilihat, ini alfa ini beta. Alfanya 0,6, betanya 0,4. Berarti 0,6 tambah 0,4, 1. Jadi benar ya, udah pas sesuai dengan syaratnya yang ditentukan. Terus misalkan diketahui juga ada fungsi pendapatan. Fungsi pendapatan ada yang ingat nggak nih? I sama dengan
PX kali X, harga itu sendiri dikali kuantitasnya juga, ditambah PY kali Y, ya. Oke, jadi udah diketahui fungsi utilitas dan pendapatannya. Apa sih yang ditanya? Jadi yang ditanya itu ditanya dit ya. Yang pertama kita bakal cari fungsi permintaannya. Yang pertama, carilah fungsi permintaan terhadap, aku singkat ya, terhadap itu THDP ya. THDP itu terhadap X-nya. Oke. Terus yang kedua, cari fungsi permintaan terhadap Y-nya. Fungsi permintaan terhadap Y. Terus juga yang terakhir kita harus cari fungsi utilitas tak langsung. Nanti aku kasih tauin rumus-rumusnya kayak mana aja. Utilitas tak langsung. Tak langsung. Oke, jadi langsung jawab. Langkah pertamanya itu gimana sih untuk mencapai 3 pertanyaan ini, untuk menjawab 3 pertanyaan itu? Yang pertama kita harus bentuk dulu fungsi utilitasnya ke fungsi Lagrangian. Jadi fungsi Lagrangiannya yang pertama, langkah pertama aku tandain pakai tanda panah ya. Kita ubah ke Lagrangian, masih ingat lah ya, kita tulis ulang fungsi utilitasnya. X pangkat 0,6 dikali Y pangkat 0,4 ditambah lambda, buka kurung, masukin fungsi pendapatannya, berarti I dikurang PX kali X dikurang PY kali Y. Oke deh, terus kita bisa dikaliin ke lambdanya, kita kaliin aja biar nanti enak lihatnya. X pangkat 0,6 Y pangkat 0,4 ditambah I lambda, ya kan, dikurang PX kali X lambda dikurang PY kali Y lambda. Udah deh, jadi langkah pertama buat bentuk ke fungsi Lagrangian. Langkah kedua kita cari FOC-nya, first order condition. Jadi FOC-nya caranya gimana cari FOC? Kita cari turunan pertama terhadap X dan turunan pertama terhadap Y. Jadi kita turunin nih terhadap X-nya. X dulu, LX berarti ya, Lagrangian terhadap X ya, fungsi turunannya maksudnya ya. Turunan terhadap X-nya. Yang kalau turunan terhadap X berarti kita turunin fungsi Lagrangian ini yang ada X-nya aja. Di sini ada X yang mana aja? Yang ini X. Kalau perkalian, kawannya itu kalau ada perkalian nih, kalau disuruh turunin, kawannya juga ikut ditulis. Turunan terhadap X pangkat 0,6 seperti biasa lah ya, masa nggak tahu turunan. Jadi 0,6 dikali X, 0,6 dikurang 1 berarti min 0,4. Y-nya ditulis ulang ya, kata aku tadi temannya ditulis ulang, berarti Y pangkat 0,4. Terus mana lagi yang ada X? Yang ada X yang ini ya, PX kali X lambda ya. Yang X-nya kan yang ini doang kan, ini PX, ini X, ini lambda. X itu turunannya 1, berarti PX dikali 1 dikali lambda, berarti PX lambda sama aja ya. Ingat tandanya min, negatif, berarti negatif PX kali lambda. Dan kalau FOC itu syaratnya turunan pertamanya disama dengan 0. Oke. Lanjut kita cari turunan terhadap Y-nya dulu nih. Terhadap Y pangkat 0,4 berarti yang ini ya maksudnya 0,4 Y, kita tulis ulang, 0,4 ya ditaruh depan. Seharusnya kan 0,4 Y pangkat min 0,6, tapi karena perkalian kita bisa acak-acakan ada yang ditaruh depan duluan atau terserah kita yang mau ditaruh depan duluan yang mana. Biar sama bentukannya, X duluan yang ditulis, berarti kita tulis dulu nih, X-nya kita tulis ulang aja, nggak perlu diturunin ya kan. Berarti X pangkat 0,6 dikali Y-nya tadi pangkatnya sisa berapa? 0,4 dikurang 1 berarti min 0,6. Berarti min 0,6 dikurang yang ada Y-nya yang mana? Yang ini kan. Berarti Y itu turunannya 1. Berarti PY kali 1 kali lambda. Ya udah berarti PY lambda sama aja kan. Berarti ingat tandanya dikurang. Berarti PY dikali lambda, ingat disama denganin 0 gitu. Lanjut, langkah selanjutnya setelah kita diturunin terhadap X dan Y-nya, kita cari PX dan PY. Untuk apa? Jadi nanti kita pakai rumus slope budget line atau slope BL ya. Dimana rumus slope itu apa? PX per PY. Nah, di situ nanti kita bakal cari untuk fungsi permintaannya.
Nah, untuk dapat PX per PY itu dari mana sih PX sama PY-nya? Di sini ada kan PX, ini PY, ya kan? Berarti kita tinggal pindah-pindah ruasin untuk dapetin PX sama dengan dan PY sama dengan. Ini dari LX ini kita bisa dapat PX, dari LY itu kita bisa dapat PY. Kita tanda pandain aja deh. Untuk yang PX nih, PX sama dengan, kalian bisa kan ya, ini diubah jadi pindah ruas ya, ini PX kali lambdanya kita pindah ruas karena ini bentuknya min, kita pindah ruasin jadi plus. Kalau ke kanan kan jadinya yang tadinya min jadi plus kan, berarti kan nanti kalau ini pindah ruas ke kanan dia kan 0,6 pangkat x pangkat maksudnya 0,6 kali x pangkat min 0,4 kali y pangkat 0,4 sama dengan px kali lambda. Kan px kali lambdanya udah positif tuh. Ya udah, kita cuma carinya px kan, sedangkan ini tadi px kali lambda. Ya udah, lambdanya kita pindahin, kalau ke perkalian jadi pembagian. Ya udah, jadi nanti px sama dengan lambdanya turun jadi di sini nih, di bawahnya yang ini. Berarti kita tulis ulang dulu, 0,6 x pangkat min 0,4 dikali y pangkat 0,4 per lambda. Oke, sama aja untuk nyari PY juga sama aja karena bentuknya nggak beda jauh ya, sama persis, cuman beda di angkanya doang. Berarti untuk nyari PY kali Y, maksudnya untuk nyari PY, maaf, kita pindah ruasin nih PY kali lambda biar jadi plus. Ini kan dalam bentuk min, kita pindah ruasin ke kanan. Jadinya ini sama dengan PY kali lambda. Kita cuma nyari PY-nya doang. Berarti lambdanya kita pindah ruasin biar jadi PY doang. Berarti yang ini per lambda. Sama aja nih kayak gini ya. Beda angka doang, berarti 0,4 x pangkat 0,6 dikali y pangkat min 0,6 per lambda. Oke, maaf kalau tabrak-tabrakan ya tulisannya. Pokoknya intinya begitu. Kita udah ketemu px dan py-nya, baru deh kita masukin ke rumus slope BL atau budget lainnya. Lanjut, kita ganti kertas dulu biar enak ngeliatnya nih bentukannya ya. Kita kan mau masukin ke rumus PX dan PY ini, mau kita masukin ke rumus slope BL atau slope budget line. Gimana sih slope budget line itu ya kan? Berarti rumusnya itu PX per PY kan ya? PX per PY. Maaf kalau miring. Jadi PX per PY kita masukin aja. PX-nya kita masukin ya yang ini ya. Tuh. 0,6 sebar. 0,6 x pangkat min 0,4 dikali y pangkat 0,4 per, dia per kan ya, per lambda ya kan, kita tulis per lambda. Oke, bener ya ini. Oke, dibagi PY, kita gini dulu deh, dibagi PY nya apa ini, kita tulis ulang nih PY nya. PY nya wait, berarti PY nya 0,4 x pangkat 0,6 dikali y pangkat min 0,6 sama ya, per lambda juga. Oke, udah itu ingat kalau perkalian kita bisa maksudnya kalau pembagian kita ubah jadi perkalian. Berarti kalau diperkaliin dijadiin kali itu dibalik ya, yang sebelah kanannya. Kita taruh dulu ini kertasnya biar nggak ganggu. Oke, lanjut lagi. Kita ubah jadi gini nih, PX per PY, terus ini kita tulis ulang 0,6 dikali X pangkat min 0,4 dikali Y pangkat 0,4 per lambda dikali, dikali, bener deh, seharusnya titik aja ya tadi, dikali lambda per, ini berapa, tulis ulang ya, 0,4 X pangkat 0,6 dikali Y pangkat min 0,6. Ada yang bisa dicoret? Jelas ada, lambdanya ya. Lambda kali lambda. Sisanya nggak ada kan ya. Jadi kita satuin nih, X sama X, Y sama Y. Oke, kita satuin dulu. Kita pindah-pindahin nih, kan ini ada yang pangkatnya min ya. Kalau min itu kalau kita pindahin yang dari atas, tadinya di atas, posisinya di atas kayak gini, kalau kita pindahin ke bawah jadi positif ya pangkatnya. Terus ini yang tadinya dari bawah, kalau kita pindahin ke atas jadi positif. Jadi yang min ini kita pindahin dulu nih, berarti dia 0,6 dikali, ini kita tulisnya di bawah ya, yang di atas, yang tetap di atas yang Y, berarti 0,6 Y pangkat 0,4 per X pangkat 0,4 ya, dikali, ini kita ubah aja, ini tadi
karena sama kayak X ya bentuknya, dikali ini yang dipindahin yang mana, yang pangkat Y-nya ya, yang maksudnya variabel Y-nya karena pangkatnya minus, biar jadi plus, jadi Y pangkat 0,6 per 0,4 X pangkat 0,6. Udah deh, dia sejajar semua ya, Y sama Y udah sejajar, X sama X sudah sejajar, terus pangkatnya udah positif semua. Kita tulis ulang dulu nih tadi ini, PX per PY. Oke, kita tulis ulang lagi di sini PX per PY sama dengan, kalau ingat ya, kalau variabelnya yang di sini sama nih, Y sama Y, atau nanti kalau ini konstantanya sama, kalau ini angka, kebetulan ini kan variabel ya, karena ini sama-sama Y, kita tinggal tambahin aja pangkatnya kalau perkalian ya, berarti pangkat 0,4 ditambah 0,6 1, ya udah Y pangkat 1, ya udah Y aja kita tulis, berarti 0,6Y 0,6Y per ini tambah juga ya, pangkatnya 0,4 tambah 0,6 sama aja 1, berarti X pangkat 1 X, berarti 0,4X. Udah deh ketemu 0,4X. Ini bisa kita ubah ya, jadi 6Y per 4X ya. Setelah itu kita cari untuk dapat fungsi permintaan terhadap X dan Y-nya, kita cari PX kali X dan PY kali Y untuk dimasukin ke rumus pendapatan, fungsi pendapatan. Di sini kita bisa disimpulkan jadi PX per PY sama dengan 6Y per 4X. Oke. Terus kita kali silang aja untuk dapat PX kali X. Untuk PX nih, untuk PX kali X maksudnya ya. Ini kali ini berarti 4PX kali X sama dengan 6PY kali Y. Untuk dapat PX kali X kita pindah ruasin 4-nya, berarti 6PY kali Y per 4. Berarti ini PX kali X sudah ketemu, bentukannya kayak gini. Sekarang kita cari PY kali Y-nya. Kita kali silangin juga, tadi kan ketemu ya kali silangnya kayak gini. Kita ubah deh biar enak, PY kali Y-nya di kiri ya. Berarti 6PY kali Y sama dengan 4PX kali X. Untuk dapat PY kali Y, 6-nya dipindah ruasin. Berarti PY kali Y sama dengan 4PX kali X per 6. Udah deh ketemu ya ini PY kali Y dan PX kali X. Baru deh kita cari fungsi permintaan terhadap X. Fungsi permintaan terhadap THDP X ya, tik 2. Berarti kita tulis ulang dulu nih, tadi kata aku kan masukin rumus fungsi pendapatan. Fungsi pendapatan tadi diketahui I sama dengan PX kali X ditambah PY dikali Y. Langsung deh kita masukin, karena kita mau cari terhadap X, berarti kan kita nanti mau nyarinya X sama dengan gitu kan ya. Berarti yang kita masukin itu yang kita rubah yang PY kali Y, karena kalau kita rubah yang PX kali X nggak ada variabel X-nya lagi kan. Ya udah, berarti kita ubah PY kali Y pakai rumus yang di sini ya. Berarti kita tulis ulang I sama dengan PX kali X ditambah PY kalinya kita ubah yang ini. Berarti 4PX kali X per 6 ya. 4PX kali X per 6. Kita tambahin seperti biasa, samakan penyebut. Abis itu ditambahin ya. Udah kita kaliin aja ya, kali silang 6 kali PX kali X ya, berarti 6PX kali X ditambah ini tetap ya, ini kan sama aja per 1 ya kan, per 1 berarti 1 kali ini ya tetap 4PX kali X. Untuk penyebutnya kita kaliin aja sesama penyebut, per 1 kali 6 6 ya udah 6. Ya udah, jadi kita jumlahin ini jadinya 10PX kali X ya. I sama dengan 10PX kali X per 6. Belum selesai nih. Setelah ini apa sih? Kayak mana sih caranya? Caranya kita kita cari X-nya. Karena kita mau nyari fungsi permintaan terhadap X, jadi kita cuma cari X-nya nih. X-nya gimana? X-nya kan yang ini kan? Aku ubah di sebelah kiri ya. Jadi aku ubah jadi sebelah kiri X-nya. Untuk dapat X aja kayak mana? Ini dipindah ruasin semuanya, 10PX sama per 6-nya itu dipindah ruasin. 6 dipindah jadi 6I ya, 6 kali I. 10PX jadi di bawah, ya kan? Berarti 6I per 10PX kali, PX aja ya. Sorry, ini salah. Nah, ini bisa kita ubah, 6 per 10 itu 0,6 I per PX, gitu deh. Nah, jangan lupa, ini nggak cuma X aja, ini X bintang. X bintang ini menandakan bahwa X yang optimal yang dapat memaksimumkan utilitasnya itu X bintang, oke? Terus kita cari fungsi permintaan terhadap Y-nya, kita sebelahnya aja deh.
fungsi permintaan terhadap Y. Berarti kita tulis ulang lagi nih fungsi pendapatannya. I sama dengan PX kali X ditambah PY kali Y. Tadi yang diubah apa yang mana? Untuk terhadap X yang diubah itu PY kali Y. Nah, untuk terhadap Y yang diubah PX kali X-nya. Pakai yang ini, oke? Berarti kita tulis ulang I sama dengan PX-nya. Kita ubah sama ini, PX kali X. Berarti 6 PY kali Y per 4 ditambah PY kali Y. Sama kayak tadi, disamakan penyebutnya. Ini sama aja per 1 ya, dikali silang 1 kali ini tetap aja 6 PY kali Y ditambah ini kali ini 4 PY kali Y ya. Oke, per untuk penyebutnya sesama penyebut dikali 4 kali 1 ya 4. Udah deh. I sama dengan ini dijumlahin jadinya 10 PY kali Y ya. 10 PY kali Y per 4. Ya kan? Terus tadi kata aku diubah ya kan. Kita mau cari Y-nya nih. Kalau ini dicari X berarti ini dicari Y-nya. Berarti Y sama dengan kita pindah ruasin ini jadi ke sini, ini jadi ke sini. Berarti 4I per 10 PY. Ini bisa kita ubah jadi 0,4I per PY. Jangan lupa ini Y bintang bukan Y aja. Jadi X bintang dan Y bintang, dimana kalau X bintang ini yang optimal yang dapat memaksimumkan utilitasnya maksudnya, dan Y ini juga yang dapat memaksimumkan utilitasnya. Udah ketemu deh untuk pertanyaan yang pertama dan kedua ya, fungsi permintaan terhadap X dan Y. Yang terakhir, tak langsung. Fungsi utilitas tak langsung itu gimana? Untuk fungsi utilitas tak langsung, kita tulis dulu. Fungsi utilitas tak langsung. Tak langsung titik 2. Kita tulis ulang dulu nih soalnya itu fungsi utilitasnya seperti apa nih. Yang pertama bentuknya itu X pangkat 0,6 kali Y pangkat 0,4. Ya udah kita tulis ulang dulu. U sama dengan X pangkat 0,6 dikali Y pangkat 0,4. Ini kan fungsi utilitas secara langsung. Untuk tak langsungnya gimana? Kita lambang tak langsung itu V ya. Kalau ini yang U ini secara langsung, kalau V itu tak langsung. Kita tulis ulang lagi ini rumus utilitas secara langsungnya, tapi kali ini X sama Y aja. Kali ini X bintang yang udah dapat memaksimumkan utilitasnya. Berarti X bintang pangkat 0,6 dikali Y bintang pangkat 0,4. Gitu deh. Terus kita bisa masukin yang udah diketahui nih X bintang sama Y bintangnya. Berarti V sama dengan X bintangnya berapa nih? 0,6I per PX. Terus untuk dikali Y bintangnya ini 0,4I per PY. Ini jangan lupa pangkatnya 0,6, sorry tadi ketinggalan pangkat 0,4 ya. Yaudah deh, tinggal dikali-kali aja. Ingat kalau perkalian semuanya kena pangkatnya, berarti 0,6 pangkat 0,6 dikali I pangkat 0,6. Coba deh nih, 0,6 pangkat 0,6 dikali I pangkat 0,6 dikali 0,4 dikali I pangkat 0,4 per bawahnya jangan lupa dapat pangkatnya juga ya, PX pangkat 0,6 dikali PY pangkat 0,4. Ini bisa lah ya, ada disederhanain, ini tinggal dihitung aja. Aku tulis ulang aja kalau di sini ya, 0,6 pangkat 0,6 dikali 0,4 pangkat 0,4. Terus udah itu I pangkat 0,6 ditambah 0,4, I pangkat 1 ya, berarti I aja. Per ini ya bisa tetap ya, nggak bisa digabung dong ya, nggak bisa ditambah pangkatnya karena ini beda, yang satu PX yang satu PY. Jadi kita tulis ulang aja nih, PX pangkat 0,6 dikali PY pangkat 0,4. Selesai deh. Jadi fungsi utilitas langsungnya segini, ini tadi fungsi permintaan terhadap Y, dan yang ini terhadap X. Ketemu deh semua jawabannya. Sekian yang bisa aku jelasin mengenai utilitas, yang terutama tentang Cobb Douglas, karena aku bahasnya Cobb Douglas contoh soalnya. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, and see you on my next video. Bye bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.